kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Hesti Nur Hidayati dari SMP Telkom Purwokerto. Saya Arif Mutakin dari SMK Telkom Purwokerto. Saya Yati Rahmah dari SD Negeri 3 Adisana. Pada kesempatan kali ini kami akan berperan menjadi supervisor sebagai coach dan sebagai coach secara bergantian. Pada video ini saya berperan sebagai supervisor. Saya berperan sebagai coach. Saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi, dari mana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah baik, Ibu. Gimana nih kabarnya Bu Yuti? Alhamdulillah juga baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik Ibu, siang ini mau melakukan kegiatan coaching ya dengan Pak Arif ya Ibu ya? Betul sekali Ibu. Hari ini jadwalnya setelah lulus kita jam 1 mau ketemu dengan Pak Arif untuk melakukan coaching atau diskusi seperti itu. Ibu, jadi nanti saya mau izin untuk ikut mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Arif. Silakan Ibu. Baik, jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dulu sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching. Yaitu yang pertama terkait dengan rubrik penilaiannya. Jadi nanti selama percakapan coaching nanti saya akan mengamati terkait dengan alur percakapannya, apakah sudah menggunakan alur pipa atau belum. Kemudian kompetensi inti coaching sebagai coach di sini, yaitu apakah sudah bisa sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan berfoto kepada coaching. Selain itu juga terkait prinsip coaching ya Ibu ya, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Itu tadi terkait penilaian ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi coaching apa yang akan ingin dikembangkan oleh Ibu Yuti? Di sini ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif Ibu. Jadi dari nanti diskusi itu nanti saya akan mendengarkan apa sih yang menjadi permasalahannya dari Pak Arif seperti itu. Kalau yang kompetensi tadi disampaikan adalah terkait mendengarkan aktif ya Ibu ya. Secara spesifik nanti yang ingin saya observasi itu yang di bagian apa? Di bagian permasalahan dan solusinya Ibu. Oke, permasalahan dari coaching dan solusi yang disampaikan oleh coaching ya. Betul. Baik. Indikator tercapai ya dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Yuti ini bagaimana indikatornya? Nanti saya mungkin akan menemukan solusi dari apa yang sudah diutarakan oleh coaching. Jadi berhasil menemukan solusi ya, dari pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan, kemudian coaching menemukan solusinya. Dari setelah mereka dari coaching yang tadi sudah bercerita, jadi dia menemukan sebagai solusi. Ya, pertanyaan berbobot yang saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk awal dari beberapa observasi. Baik, setelah ini silakan melanjutkan observasi dengan melakukan coaching dengan Pak Arif. Terima kasih. Sampai Ibu bisa langsung bergabung seperti itu. Iya, baik Ibu. Insya Allah saya izin Ibu ikut bergabung. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuti. Waalaikumsalam Pak Arif. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu Yuti sehat-sehat. Alhamdulillah hari ini saya berterima kasih ke Bu Yuti karena sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Kemarin kan saya sempat menyampaikan di bahwa hari ini tuh saya butuh teman untuk diskusi seperti itu karena ada beberapa permasalahan yang saya alami dalam pembelajaran Bu. Ya, kebetulan saya hari ini tidak ada acara, tidak ada kegiatan, jadi monggo Pak Arif mau menyampaikan apa untuk apa? Ya, syukur-syukur nanti ketemu solusi ya Bu. Kalau enggak pun semoga ya saya paling enggak sudah pulau lah dengan permasalahan yang ada. Jadi ya ini saya kasih itu ingin mendiskusikan terkait dengan emosi. Jadi saya itu orangnya ini emosian. Alhamdulillah aku di kelas sekolah. Ya saya sih ya karena ini di sekolah ya, jadi kita fokus yang di sekolah ini. Jadi kemarin itu saya mengalami apa ya emosi itu di kelas yang meluap-luap seperti itu. Karena
jadi waktu itu saya masuk ke kelas ya Bu, saya masuk ke kelas tuh lihat anak yang lagi tidur gitu. Ada siswanya Bapak Arif Ya, itu. iya. Apa pelajarannya Pak Arif mungkin kebanyakan di jam terakhir seperti itu? Nah kebetulan itu saya tuh ngajar itu di jam 11 sampai jam 4 sore. Wah, itu waktu-waktu yang sangat rentan. Ya, itu jadi saya kan jam 11 ya Bu, terus sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam 1 kan istirahat siang. Ya. Nah, ketika istirahat siang ya Mereka bebas kembali. gitu. Bebas kan, maksudnya bebas untuk melakukan apa, mau tidur boleh, mau ya pokoknya istirahat lah ini Iya. ya Bu. Mungkin ada yang makan, ada yang sholat dan seterusnya. Nah, setelah itu kan saya masuk lagi itu Bu, jam 1. Nah, pas saya jam 1 masuk itu ternyata ada yang tidur. Cuman waktu itu saya nggak tahu tuh awalnya Bu. Karena itu duduknya di belakang mungkin. Ya, jadi dia itu selain nggak duduk malah malah tidur. Dia tidur di bawah. Iya, di bawah kolong meja itu. Oh iya. Nah, saya nggak tahu. Saya tahu itu udah 15 menit kemudian lah. Oh, ada anak yang ngomong gitu. Iya. Ya, oh, gitu ya. Berasa kali Ya, dengan sampai betul. kemarin. Iya, Bu. Jadi saya tuh siapa gitu kan? Terus saya tanya ke temen yang lain gitu. Siapa gitu? Terus teman saya anaknya yang masih itu Pak di bawah. Oh, baru saya ngeh Bu. Oh. Baru saya ngeh kalau ternyata di situ tuh ada anak yang tidur Bu. Nah, seketika ya Bu, waktu saya datangin Bu, langsung saya bangunin, terus saya suruh keluar Bu. Anak itu. Iya, Satu orang. satu orang itu Bu. Gitu. Saya tidak Suruh tahu. cuci muka. Udah nggak usah ke mama saya sambil gitu Bu. Iya. Langsung keluar saja. Iya, langsung keluar aja. Tapi anaknya nggak mau Bu masalahnya. Merasa bersalah Pak Arif. Ya mungkin gitu ya. Jadi saya yang keluar Bu. Iya, saya kabarin Bu kalau dia mau keluar saya yang keluar aja saya bilang gitu Bu. Nah itu Bu Pak. Terus bagaimana reaksi anak itu Pak? Ya Bu anak itu di aja Bu, di situ aja. Nggak mau kemana-mana gitu. Langsung keluar nggak mau apa gitu. Mungkin pusing habis tidur. Terus Saya pernah langsung langsung itu Bu. Nah apakah dia orang pusing atau emang pusing beneran gitu ya? mungkin merasa bersalah juga. Nah bisa jadi, tapi yang intinya saya malah sekarang yang merasa bersalah gitu Bu. Karena melakukan hal kayak gitu gitu Bu. Nah jadi kayak gimana ya untuk gimana untuk apa ya mengatasi rasa bersalah saya dan tidak terulang lagi gitu. Dari cerita Pak Arif itu tadi, tujuannya Pak Arif itu apa untuk kedepannya? Ya, jadi sebenarnya itu kalau dari tujuan pembicaraan kita itu saya pengen ada solusi sebenarnya dulu gitu. Dari ceritanya Pak Arif itu, Pak Arif ingin ada solusi untuk tujuan Ya, pembelajarannya Ya saya nggak marah-marah lagi gitu. biar Pak Arif tidak marah-marah lagi di kelas seperti itu. Betul, jadi saya tuh pengen ya masuk kelas ya biasa-biasa aja gitu, have fun, tawa-tawa, seneng-seneng gitu. Ya intinya belajarnya menyenangkan gitu. Tidak terpancing emosi. Iya gitu, nah itu loh kalau saya emosi saya nggak tahu suka itu. Dari identifikasi masalah Pak Arif itu tadi, apa sih manfaatnya dari Pak Arif kalau Pak Arif itu bisa tidak emosi? Oke. Jadi kalau menurut saya sih ketika saya mungkin tidak emosi sih mungkin pembelajarannya akan lebih menyenangkan gitu, ilmu yang saya berikan mungkin lebih mudah terserap gitu, dan suasana kelasnya menurut saya pasti akan menyenangkan tuh gitu. Kalau kayak gini kan saya marah, kadang mau ketemu anaknya aja saya jadi agak gimana ya Bu. Iya, Kan gitu, kayak kita mau papasan aja kayak sudah males gitu Bu ya, males. Nah itu kan perasaan itu yang pengen saya hilangkan gitu. Tapi dari cerita Pak Arif tadi itu ya, prioritas utamanya itu Pak Arif itu ke siapa? Ke Pak Arif sendiri atau ke siswa? Ke saya sendiri Bu sebenarnya, yang utama ke saya sendiri. Jadi ya ini sih alhamdulillah juga ya Bu, anaknya itu juga punya etika, maksudnya punya etika itu walaupun dia tidur kayak gitu, terus sudah saya marahi gitu ya Bu, untuk saya tinggal, dia tetap nyari saya buat minta maaf Bu, alhamdulillah itu. Jadi masih ada sisi-sisi baik dari anaknya, menyadari kesalahan tuh waktu itu gitu. Jadi Tapi langsung ya? Langsung Bu, oke, setelah itu, jadi dia langsung datang nyari saya untuk minta maaf gitu. Ya saya sih ya maafkan aja Bu, nggak masalah. Kan tak pikir kan salah saya sebenarnya, salah saya karena tiba-tiba aja saya ngapain minta maaf kayak gitu.
Iya. kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kalau nggak terpancing itu ya Pak Arif juga nggak marah-marah seperti itu. Iya, Jelas. cuman saya juga lagi berpikir bahwa apakah ini tuh masalahnya timbul dari mana gitu. Maksudnya kan anak tidur mungkin hal yang biasa, maksudnya kan mungkin ngantuk, apalagi udah melewati jam istirahat gitu ya. Mungkin harusnya saya bisa maklum gitu ibu. Tapi tak pikir lagi apa sih sebenarnya yang membuat saya itu kok emosi gitu. Apakah ada pikiran lain gitu. Jadi saya akhirnya ini ketemu Bu bahwa saya itu kemarin tuh masih banyak tugas gitu Bu. Jadi kan kemarin kan ini kejadiannya pas mau hari guru itu Bu. Banyak persiapan. Nah, banyak persiapan itu. Jadi saya kebetulan jadi panitia untuk hari guru, lalu saya harus menyiapkan orang dan seterusnya untuk upacara, untuk kegiatan setelah upacara dan seterusnya untuk memeriahkan hari guru ya Bu ya. Apa deadline gitu ya udah dekat, terus saya tetap harus ngajar, di ngajar malah ketemu anak ya seperti itu gitu Bu. Jadi mungkin apa itu ya pemicunya mungkin itu ya. Mungkin Jadi saja. ya. Dari yang sudah Pak Arif katakan, peluangnya Pak Arif itu bagaimana untuk ke depannya? Ya kalau saya sih merasa hal ini masih bisa diperbaiki sih ya Bu. Maksudnya saya memperbaiki sikap Dari saya. sikap Pak Arif sendiri. Dari saya sendiri itu saya ada keinginan lah untuk bisa perbaiki biar keadaan kondisinya nyaman seperti itu. Mungkinkah ada hambatan untuk melaksanakan hal itu Pak Arif? Kayaknya sih kalau hambatan sih ada, ya itu Bu, ya apakah itu karakter ya, saya khawatir itu ya. Apakah itu karakter, lalu saya sih mencoba untuk menepis itu bukan sebuah karakter tapi masih bisa diubah sih. Mungkin pikiran-pikiran itu yang akan menghambat saya gitu. Tapi saya rasa nanti dengan membiasakan diri untuk bersikap baik seperti itu, tidak emosi, lama-lama mungkin akan menjadi hal yang biasa bisa saya lakukan dalam kehidupan saya. Tidak hanya di sekolah. Ya betul. Ya, lalu untuk rencana tanggung jawab kedepannya itu bagaimana? Jadi rencana saya sih nanti segera saja sih Bu, untuk perubahan sikap ini harus segera saya lakukan gitu kan. Dan tidak mungkin saya melakukan hal itu terus menerus gitu kan siswa di sini belajar untuk dididik pendidiknya seperti itu kan ya mungkin tidak bisa menjadi seorang pelayan yang baik gitu ya. Mungkin bagus ya dimulai dari diri Pak Arif sendiri. Mungkin ada bantuan dari orang lain atau pihak lain Pak Arif untuk membantu Pak Arif dalam perubahan sikap Pak Arif. Ya, jadi ini selain ke itu saya juga kemarin sempat diskusi juga ke guru BK Bu gitu. Tidak hanya siswa jadi ya. Iya. Jadi guru BK yang bisa dijadikan buat diskusi juga sih Bu. Karena beliau tahu tentang psikologi ya Bu ya. Jadi saya sedikit banyak sudah bercerita tentang hal ini dan sudah mendapatkan masukan-masukan ya. Kalau ketika kan kita konseling ya Bu ya, konseling ya mana yang baik mana yang enggak dan seterusnya. Jadi mungkin nanti saya bisa melibatkan guru BK terkait dengan sikap-sikap saya, terkait dengan perilaku saya yang perlu saya perbaiki. Biar ada yang mengingatkan ketika nanti ke depan terjadi hal yang sama atau mungkin mengarah ke hal yang sama. Bagaimana tanggung jawabnya Pak Arif atau komitmennya Pak Arif untuk kedepannya? Ya saya sih berkomitmen untuk memperbaiki sikap saya itu. Ya di sekolah itu kan tidak hanya mengajar tapi mendidik itu sehingga untuk mendidik siswa mungkin perlu contoh yang baik bagi anak-anak. Jadi saya juga harus menjaga sikap saya ya bisa menjadi teladan bagi mereka. Dari penyampaian Pak Arif semoga bisa terlaksana dan jangan sungkan apabila merasa maksudnya mungkin lebih mulai terdekat bisa sharing dengan teman yang lain seperti itu agar tidak terpendam sendiri. Untuk pembelajarannya di kelas semoga bisa lebih baik lagi, anak-anak juga bisa lebih senang mendapat pelajaran dari Pak Arif. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu terkait diskusi ini. Bu sudah meluangkan waktu di siang hari ini untuk mendengarkan curhatan saya gitu. Ya mungkin malah nambah pikiran Ibu gitu ya. Tapi ya berikan kelas saya diskusi. Terus Ibu nanti mungkin suatu saat Ibu ada problem dan lain sebagainya kan kita bisa saling sharing gitu ya. Untuk kemajuan bersama lah itu seperti itu. Sekali, ya. Mungkin cukup itu kalau Ibu yang bisa saya sampaikan.
Bapak Ari, terima kasih. Mungkin lain waktu kita bisa lanjut lagi untuk sharingnya untuk sementara ini. Ya, saya cukup jadi saya mau lanjut ngajar lagi. Monggo, Pak Ari. Semoga tidak emosi doakan saya. Iya. Cepat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Ari. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Tadi saya sudah diberi kesempatan ya untuk mengikuti proses coaching yang dilakukan oleh Bu Yuti kepada Pak Ari. Baik, itu dari minat saya untuk menyampaikan pasca observasi tadi ya Ibu ya. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi Bu Yuti kepada Pak Ari? Ya, tadi saya sudah melakukan penanganan dengan aktif ya. Saya juga sudah menghadirkan kehadiran penuh kepada Pak Ari dari ceritanya Pak Ari. Saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ari dari permasalahan yang sudah didiskusikan oleh Pak Ari, diceritakan Pak Ari. Baik Ibu. Kemudian yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Ibu tadi apa nih? Tadi sudah menemukan solusinya sendiri ya, Pak Arifnya itu dari sudah menceritakan permasalahannya. Dengan menceritakan itu Pak Arif sudah menemukan solusinya sendiri dari apa yang sudah dikatakan oleh Pak Arif. Iya, jadi saya juga ikut mengamati ya Ibu, jadi Pak Arif ini ternyata mengalami permasalahan terkait emosi ya. Iya, tapi dalam dirinya sendiri Pak Arif itu ya, tapi yang berdampak mungkin kepada siswa dan juga pada diri Pak Arif itu Jadi sendiri. betul, jadi saya tadi ikut menyimak bahwa ternyata beliau itu juga banyak kerjaan yang dikerjakan, jadi mungkin juga banyak Faktor yang mempengaruhi dari emosi itu. Jadi berpengaruh ke dalam emosi dirinya Pak Arif itu sendiri yang berakibat beliau punya permasalahan di kelas ya. Jadi Ya, tersalah di kelas sendiri iya, seperti itu. betul. Jadi menjadi emosi ketika Iya. ada murid yang tertidur, seharusnya bisa diselesaikan dengan hati yang Iya. lebih tenang, adem ya. Ternyata Iya. menjadi emosi begitu ya Bu ya. Iya. Dan tadi saya dengan juga sudah mendapatkan solusi ya untuk kedepannya seperti apa. Iya, sudah diutarakan tadi sama Pak Ari, saya juga sudah mengenal. Jadi Pak Ari itu mungkin kedepannya lebih mengelola emosinya, tidak hanya dengan sendiri dipendam, mungkin dengan menceritakan kepada teman yang lain seperti itu, nanti agar siswa yang ada di kelas itu tidak terkena dampak. Ya, jadi lebih nyaman ya dari sana sebenarnya. Baik Ibu, selanjutnya tadi selama mengamati proses observasi tadi saya juga sudah mencatat hal-hal yang terjadi selama proses coaching tadi. Jadi saya mengamati bahwa Bu Yuti itu tadi sudah melaksanakan alur percakapan dengan menggunakan DIRTA, yaitu yang pertama tujuan tadi sudah ditanyakan oleh Ibu Yuti kepada Pak Ari, kemudian identifikasi terkait hal-hal potensi yang mungkin ada dalam diri Pak Arif yang bisa dilaksanakan, peluang atau kemungkinan yang bisa dilaksanakan oleh Pak Arif juga sudah ditanyakan oleh Bu Yuti. Kemudian terkait rencana yang akan dilakukan juga sudah. Kemudian yang terakhir adalah terkait tentang tanggung jawab. Nah di sini saya melihat ada satu lagi, hanya satu nih, itu terkait identifikasi. Mungkin nantinya ke depannya ketika ada proses coaching mungkin ini bisa menanya lebih dalam lagi terkait mungkin peluang-peluang yang mungkin bisa digali lebih dalam dari coaching itu, iya betul, dari informasi dan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh coach Pak Ari itu tadi. Mungkin ini bisa mengembangkan lagi pertanyaan yang lebih mendalam, yang berbobot untuk dapat menggali potensi yang ada pada coaching tadi. Dan tadi prinsip coaching juga sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bu Yuti, yaitu kemitraan sebagai mitra di sini. Berproses kreatif dan memaksimalkan potensi nanti bisa dimaksimalkan lagi. Itu catatan dari saya. Selanjutnya nih kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang tadi sudah dilaksanakan oleh Ibu Yuti kepada Pak Ari? Mungkin ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi. Di sini saya mungkin akan mengembangkan lagi dari pertanyaannya lebih berbobot lagi, dari menggali informasinya itu dengan pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa mendapatkan informasi lagi yang lebih dalam lagi, yang lebih luas lagi, sehingga kita bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan
ini apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan cita-cita ini? Mungkin ke depannya saya mungkin akan lebih menggali potensial lagi tentang coaching ini, mungkin dengan melihat berbagai video tentang coaching. Saya juga akan belajar lagi tentang bagaimana coaching yang baik seperti itu, terus bagaimana agar bisa menjadi mitra untuk teman kita, coach kita dalam melakukan coaching. Jadi bagus sekali ya, jadi nanti ke depannya selalu dipraktekkan di proses coaching ini ya, saya bakal nanti bisa membantu rekan-rekan yang mungkin mengalami permasalahan dan ketika diajak ngobrol oleh Bu Yuti malah jadi menemukan solusinya seperti itu ya. Jadi mungkin dengan praktek yang seperti tadi Bu Yuti lakukan dan Ibu rencanakan tadi, harapannya bisa membantu rekan-rekan juga. Betul sekali. Oke, baik, mungkin itu saja Ibu yang akan Ibu saya sampaikan terkait catatan tadi. Kemudian untuk kedepannya selalu untuk Bu Yuti, semoga nanti untuk coachingnya akan membantu lebih banyak teman-teman di sekolah. Terima kasih Bu Kristi untuk masukannya, juga untuk solusinya, serta suatu menyenangkan bisa berdiskusi seperti ini. Mungkin tidak hanya sekali ini, mungkin lain waktu kita juga bisa melakukan seperti ini lagi. Iya. Ini saja, saya mohon maaf jika tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sama-sama, saya juga minta maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya Ibu, nanti yang kemudian kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi. Ya, saya pamit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.